Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dari kelas IE 24B4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM dengan kasus tragedi Semanggi 1 dan 2. Tragedi Semanggi ini terjadi dalam masa transisi dalam rezim Orde Baru ke era reformasi. Saat itu, rakyat terutama mahasiswa aktif menuntut reformasi menyeluruh, termasuk pencabutan peran militer di bidang politik dan penuntasan kasus pelanggaran HAM. Tragedi Semanggi yang pertama ini terjadi pada tanggal 13 November 1998. Kronologi ini melibatkan mahasiswa dan masyarakat berdemo menolak sidang istimewa MPR yang dianggap memperkuat kekuasaan Presiden B.J. Habibie. Aksi itu berlangsung damai di sekitar Semanggi, Jakarta. Aparat keamanan gabungan TNI dan Polri membubarkan massa secara paksa. Penembakan pun terjadi. Korban yakni 17 orang tewas, termasuk mahasiswa Universitas Indonesia Elang Mulia Lesmana, dan puluhan lainnya luka-luka. Dan tragedi Semanggi yang kedua yaitu pada tanggal 24 September 1999. Kronologi yakni demonstrasi menolak RUU penanggulangan keadaan bahaya yang dianggap berpotensi menghidupkan kembali otoritarianisme militer. Aksi mahasiswa ini berujung memberontak dengan aparat. Aparat pun kembali menggunakan peluru tajam untuk membubarkan massa. Pada Semanggi kedua ini, korban yakni 12 orang tewas, sebagian besar warga sipil. Salah satu korban adalah mahasiswa Universitas Lampung, Yusuf Kardawi. Status hukum pada kasus ini yakni Komnas HAM menyatakan dua tragedi ini sebagai pelanggaran HAM berat. Dan DPR RI melalui panitia khusus Pansus menyebut bukan pelanggaran HAM berat. Terus hingga kini tidak ada satupun aktor militer atau pejabat tinggi yang benar-benar diadili atau dihukum. Korban dan keluarga masih menuntut keadilan. Dan tuntutan masyarakat, Komnas HAM dan Kontras mendesak Presiden dan DPR RI membentuk pengadilan HAM. Aktivis dan mahasiswa melakukan aksi tahunan untuk mengenang tragedi dan menuntut keadilan. Banyak pihak melihat kasus ini sebagai ujian serius bagi komitmen negara terhadap hak asasi manusia. Kesimpulan pada kasus ini yakni pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum tuntas hingga kini menunjukkan adanya impunitas, ketidakmampuan negara menjadi pelanggar HAM, dan menjadi sorotan penting dalam sejarah perjuangan demokrasi di Indonesia.